反袭！别扭扭捏捏的，像个娘们儿！够了！直接将他们封死。这些是人类的文字。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Patch episode ke-6 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 6 masih diawali pertemuan Cumu dengan dua orang budak lain di dalam gua es. Tanpa basa-basi, dua orang budak ini juga langsung menyerang Cumu menggunakan soul patch burung pinik es yang mereka miliki. Akan tetapi dengan seketika soul patch burung pinik es langsung kicep ketika melihat Cumu mengeluarkan soul patch peri es miliknya. Tentu saja momen ini terjadi karena burung phoenix es merupakan soul patch yang melindungi peri es, jadi tidak mungkin burung phoenix melukai apa yang selama ini mereka lindungi. Bisa dibilang kesialan malah menimpa dua orang budak yang mencoba untuk membunuh Cumu, di mana Ningning langsung melakukan serangan bilah es yang cukup kuat ke arah mereka. Karena sadar Cumu terlalu kuat, dua orang budak tersebut langsung melarikan diri dari hadapan Bang MC kita. Tapi tentu saja Cumu tidak akan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja, di mana dia langsung meminta Ningning untuk menutup akses jalan keluar dari dalam gua. Tapi terjadi momen wadidaw di mana Ningning malah membuat tembok es di belakang dari dua budak yang menyebabkan dua budak tersebut berhasil melarikan diri. Cumu sendiri hanya tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Ningning. Bang MC sadar kalau Ningning tidak punya pengalaman bertarung, jadi hal tersebutlah yang membuat Ningning tidak bisa fokus dalam melakukan sebuah serangan. Tak lama kemudian Cumu melihat sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh kedua orang budak barusan, di mana gulungan tersebut merupakan gulungan dari Istana Iblis. Di dalam gulungan tersebut terdapat daftar nama 3.000 orang budak yang masuk ke dalam pulau yang sama dengan Cumu. Tulisan yang bersinar di dalam gulungan menandakan kalau budak yang masuk ke dalam pulau masih hidup. Jika tulisan nama mereka sudah redup, maka bisa dipastikan budak tersebut sudah dalam keadaan meninggoy. Di saat yang sama Ningning melihat sebuah peta yang tertempel di belakang gulungan. Ketika mengecek peta tersebut, Bang MC menemukan kalau peta itu merupakan lokasi dia berada pada saat ini. Dan seperti yang diketahui, kepompong dari ulat hijau tepat berada di atas lokasi peta tersebut. Coba. Sementara itu di tempat lain di dalam pulau, ternyata Cao Yi sedang berada di pulau yang sama dengan Cumu. Ternyata semua ini sebagai bentuk hukuman kepada Cao Yi karena sudah membuat kesalahan ketika kompetisi antar pulau beberapa waktu yang lalu. Cao Yi yang sedang berburu kristal jiwa dikejutkan dengan kedatangan Yang Lencang ke dalam pulau. Diketahui Yang Lencang merupakan orang terkuat dari keluarga Yang, jadi tentu saja hal ini membuat Cao Yi bertanya-tanya kenapa Yang Lencang datang ke tempat seperti ini. Ketika Yang Lencang melihat wajah Cao Yi, dia pun langsung merasa kesal dan kasihan. Semua itu dikarenakan Cao Yi sudah gagal menjalankan misi yang diberikan oleh keluarga Yang untuk membunuh Cumu. Dengan keahlian bicaranya, Cao Yi meminta Yang Lencang untuk mendengarkan semua penjelasannya terlebih dahulu.
Sementara itu di tempat lain, Cumu yang sedang tertidur pulas kembali bermimpi tentang keluarganya. Di dalam mimpi tersebut Cumu masih mengingat betul kalau dia sangat akrab dengan sang ayah. Dari mimpi Cumu ini pula kita diberitahukan kalau patria keluarga Chu atau ayah dari Cumu mempunyai soul pets yang bernama Moye juga. Dengan kata lain, Cumu memberi nama Moye kepada rubah cahaya bulannya karena terinspirasi dari soul pet sang ayah. 莫野更帅，爹要出去一段时间。莫言， Ketika Bang MC kita sudah bangun dari tidur, dia mencium aroma darah yang begitu kuat dari sekitaran lokasinya. Betapa kagetnya Cumu ketika dia melihat anggota keluarga yang juga berada di pulau yang sama dengannya pada saat ini. Lebih kagetnya lagi, ternyata orang yang berada di dekat Cumu adalah Yang Zide. Yang Zide merupakan salah satu pemberontak yang membunuh anggota keluarga Chu dan mengejar Cumu sampai ke dalam hutan. Ternyata tujuan Yang Zide datang ke dalam pulau karena dia mencari peta yang didapatkan oleh para budak. Benar sekali, peta tersebut sekarang salah satunya berada di tangan Cumu. Yang Zide sendiri cukup kesal karena harus mencari gulungan peta di dalam pulau penjara karena dari 3000 budak yang masuk ke dalam pulau hanya sekitar 20 orang saja yang punya peta tersebut. Tiba-tiba saja gulungan di tangan Yang Zide bersinar karena terkoneksi dengan gulungan yang dipegang oleh Cumu. Mau tidak mau Cumu harus menampakkan diri di hadapan Yang Zide untuk melakukan perbaku hantaman. 终于出来了，楚墨。 Betapa kagetnya Yang Zide ketika mengetahui budak yang membawa peta yang dicari olehnya adalah Cumu. Tapi dia lebih kaget karena pada saat ini Cumu mempunyai aura membunuh yang begitu kuat. Padahal beberapa bulan yang lalu ketika masih berada di keluarga Chu, Bang MC hanyalah anak ingusan. Cumu pun di sini meminta Yang Zide untuk memberitahukan apa tujuan utama dari keluarga yang datang ke pulau penjara ini. Tapi ya tentu saja di sini Yang Zide enggan untuk memberitahukan tujuan dari keluarga Yang dan lebih memilih untuk langsung baku hantam dengan Cumu. Baru saja memulai pertarungan, Yang Zide kaget ternyata rubah kecil di hadapannya sedang menggunakan penyamaran. Serigala darah milik Yang Zide pun tampak langsung tewas ketika mendapatkan serangan telak dari Moye. Momen ini pun akhirnya membuat Yang Zide sangat marah. Dia pun kemudian mengeluarkan soul patch yang sama tapi dengan tingkatan level yang berbeda. Bang MC yang menyadari hal ini pun langsung meminta Moye untuk mundur terlebih dahulu karena serangan serigala darah level pertama sulit untuk dihadapi oleh Moye. Akan tetapi Moye menolak untuk mundur dan tetap akan melakukan pertarungan melawan serigala darah milik Yang Zide. Karena Moye sangat ingin bertarung, maka Cumu pun akan mengabulkan hal tersebut. Setelah serangan demi serangan dilancarkan, tampak Moye cukup kesulitan ketika berhadapan dengan serigala darah. Bahkan di sini Cumu harus menggunakan pelindung es dari Ning Ning karena Moye sudah tidak berdaya lagi. Tapi ya begitulah, Moye tetap berkeras ingin melanjutkan pertarungan meskipun dia sempat dipukul mundur beberapa kali oleh serigala darah. Bahkan ketika Cumu meminta Moye untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya, Moye menolak untuk melakukan hal tersebut. Sontak kejadian ini pun membuat Yang Zide tertawa terbahak-bahak. Dia menertawakan Cumu yang tidak bisa mengatur rubah cahaya bulan untuk menuruti perintahnya. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi di hadapan Yang Zide. Tiba-tiba saja Moye berevolusi menjadi lebih kuat dan mengeluarkan aura iblis yang membuat serigala darah langsung kicep.
这是在蜕变。 Evolusi yang dilakukan oleh Moye bukanlah sekedar evolusi biasa, melainkan mutasi ras yang cukup fenomenal. Terlihat Moye langsung berevolusi menjadi rubah cahaya bulan ekor 6. 战力媲美统领级。 Yang Zide yang sedari awal meremehkan kemampuan Moye tentu saja sangat kaget. Dia tidak menyangka rubah kecil sampah bisa berevolusi menjadi rubah ekor 6 seperti ini. Dengan satu kali serangan saja, Moye berhasil membunuh serigala darah milik Yang Zide. Tampak di sini Yang Zide sangat ketakutan dan meminta Chumu untuk tidak membunuhnya kali ini. Dia juga memberikan sedikit informasi kalau keluarga yang mengirim 5 orang kuat masuk ke dalam pulau penjara tanpa sepengetahuan dari Tuan Xia Guanghan. Orang yang memimpin pasukan keluarga yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Lengchang, dan mereka bertujuan untuk mengumpulkan semua gulungan peta yang dipegang oleh 20 budak di pulau penjara ini. 20 gulungan peta nantinya akan dijadikan satu untuk menemukan harta berupa mata darah mimpi buruk yang terdapat di dalam pulau. Sontak hal ini pun membuat Chumu kaget karena menurut yang dia ketahui harta mata darah mimpi buruk merupakan kemampuan unik yang berasal dari keluarga Yang. Tapi kenapa mereka masih repot-repot mencari kemampuan tersebut hingga ke pulau penjara seperti ini? Yang Zide pun menjelaskan kalau kemampuan mata darah mimpi buruk dari keluarga yang masih belumlah lengkap. Jadi keluarga yang datang ke pulau ini diam-diam setelah mendapatkan kabar kalau hadiah dari para budak yang berhasil bertahan adalah harta mata darah mimpi buruk. Rencana dari keluarga yang ini dianggap Chumu sebagai awalan untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Chu. Tapi secara tiba-tiba Yang Zide mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Chumu. Cukup beruntung dengan sigap Moye langsung membakar tubuh Yang Zide dan membuat Yang Zide tewas di tempat dengan kondisi gosong. Chumu pun langsung mengambil semua barang yang dibawa oleh Yang Zide, sekaligus berencana menggagalkan misi yang sedang dilakukan oleh keluarga Yang untuk menemukan harta mata darah mimpi buruk. Sementara itu di tempat lain, Cao Ye sudah selesai membuat kesepakatan dengan Yang Lengchang. Di dalam kesepakatan tersebut, Cao Ye bersedia membantu keluarga Chang menemukan beberapa gulungan peta dengan syarat keluarga Yang harus membantunya kembali ke posisi ketua Pulau Iblis Hijau. Ketika Yang Lengchang mengambil gulungan peta, tiba-tiba saja keluar cahaya dari gulungan tersebut yang menandakan kalau Yang Zide sudah tewas. Sementara itu di tempat lain, Chumu dan Moye sedang beristirahat setelah pertarungan melelahkan melawan Yang Zide sebelumnya. Chumu juga langsung mengeluarkan iblis mata putih untuk mengetahui sampai di mana dia bisa mengendalikan iblis mata putih tersebut. Dengan bantuan iblis mata putih di masa depan, Chumu berharap bisa mengalahkan orang terkuat dari keluarga Yang, yaitu Yang Lengchang. Betapa kagetnya Bang MC kita ketika dia memanggil iblis mata putih tersebut dan melihat kalau iblis mata putih sudah berevolusi ke tahap Sovereign. Kemunculan iblis mata putih ini pun dirasakan oleh Yang Lengchang yang sedang terbang di atas langit. Karena hanya Chumu satu-satunya budak yang mempunyai iblis mata putih, maka Yang Lengchang yakin kalau energi iblis mata putih tersebut dikeluarkan oleh Chumu. Dia pun lekas mendatangi air terjun tempat di mana Chumu sedang mengeluarkan iblis mata putihnya. Perginya Yang Lengchang untuk nyamperin Chumu ini juga sekaligus menutup episode 6 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.